Terima kasih Anda masih bersama kami di Mimpi Jadi Nyata dan segera kita akan berjumpa sekaligus juga berkenalan dengan pejuang mimpi kita yang kedua. Beliau adalah seorang guru satu-satunya di SD Negeri Sekolah Jauh yang berada di tengah hutan tapi lokasinya tidak jauh dari Jakarta. Segera kita akan berkenalan dengan pejuang mimpi kita yang kedua. Assalamualaikum, selamat malam Pak Oman, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak ya? Sehat. Alhamdulillah sehat. Kalau boleh tahu katanya Pak Oman ini datangnya dari Karawang, betul? Betul. Betul ya Karawang, kebetulan keluarga besar saya juga banyak yang dari Karawang nih. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu dari Karawang datang ke Jakarta malam hari ini di panggung Mimpi Jadi Nyata, Pak Oman punya mimpi apa sih? Mimpi untuk bisa membangun pembelajaran anak SMA. Oh maksudnya ruang belajar Ya, ruang mungkin belajar, ya, iya. tempat untuk belajar karena anaknya banyak, tempat Iya. belajarnya Iya. belum ada gitu ya. Ya belum ada. Belum ada insya Dia Allah. masih numpang di SD kami. Oh masih numpang ya. Semoga malam hari ini mimpinya bisa terwujud ya Pak Oman ya. Amin. Oke, sudah siap Pak untuk mewujudkan mimpinya? Siap. Harus siap semangat ya. Siap. Boleh maju 2 langkah Pak. Silakan Fer. Terima kasih banyak Matt. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Oman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Mimpi Jadi Nyata. Alhamdulillah. Di Karawang ya teh? Dia Karawang. Ah mantap. Di mana posisinya di Karawang ya teh? Di Leweng we. Di Lewet-Leweng. Wah, pakai bahasa Indonesia tuh nggak ngerti di tengah hutan katanya. Di mana nama daerahnya apa? Dusun Cilele. Dusun Cilele. Iya. Dari Dusun Cilele ini ke kota Karawangnya berapa lama jaraknya? Tidak jauh sebetulnya, kalau kebetulan musim kemarau bisa jalan pakai kendaraan itu ya 1 jam. Dari Jauh pusat atau kota 1 ke jam mah sana. kalau pakai kendaraan Pak. Ya, kalau musim hujan seperti sekarang ya begitulah. Itu sampai 2 jam. Bisa 2 jam. Iya. Jadi ini sekolah jauhnya kan SD sekolah jauh ini adanya di tengah hutan. Iya. Gimana awalnya bisa sampai ada di tengah hutan SD sekolah jauh ini Pak? Karena pada waktu krisis moneter itu kebetulan yang kami tempati itu dulunya kawasan hutan yang akan dijadikan oleh pemerintah kita itu waktu itu kawasan internasional. Nah, pas krisis moneter dan juga penggantian penguasa jadi tidak jadi gitu. Jadi di risalahnya tidak jadi, dikembalikan lagi kepada pemerintah untuk dikelola oleh perhutani waktu itu. Oke. Sudah berapa lama jadi di sana Pak? Udah 25 tahun. Wah cukup lama ya 25 Iya. tahun. Sebelumnya Bapak bekerja sebagai apa sebelum menjadi guru? Saya sebetulnya dulu bukan dari jurusan pendidikan, saya sebagai sopir Supir. angkutan ya dari tahun 80 sampai 96. Bagaimana ceritanya Pak dari supir angkutan sampai akhirnya mengajar di tengah hutan gitu? Kenapa tuh bisa sampai akhirnya berpindah menjadi guru kalau boleh diceritakan? Dan juga saya juga sebagai yang mengalami itu ya tidak tersangka-sangka lah bisa seperti sekarang gitu. Oke. Karena waktu itu kami masih aktif di mobil, kebetulan di situ banyak tetangga-tetangga yang datang ke sana untuk bercocok tanam dan apa gitu. Memang dari kecil saya seorang anak petani gitu, masih ada hobi gitulah seperti menanam seperti itu. Jadi kita ikut ke sana pas tahun 96 masuk ke sana, 97 kita buka dengan orang-orang yang ada di sana. Terus kita 1 tahun itu mundar-mandir. Habis subuh kita berangkat ke hutan, pulang sore. Itu dalam waktu 1 tahun. Tahun keduanya gitu banyak lagi orang-orang yang berdatangan. Baik dari Sumatera, Sulawesi, dan juga dari Ambon. Apalagi dari orang-orang Jawa di sana. Kebetulan waktu itu banyak orang-orang yang bawa anak ke sana itu. Karena waktu itu di kota kan waktu itu sedang murid lah gitu ya. Kalau bahasa Sunda mah kayaan lagi tidak aman lah gitu. Iya, Karena banyak yang orang-orang di sana itu putus kerja lah gitu. Jadi banyak yang masuk ke sana gitu. Pas tahun itu ada
instruksi dari Bupati Karawang waktu pada Dadang Muhtar itu masyarakat boleh menggarap tanah-tanah tidur waktu itu. Nah, kalau sekarang ini Bapak juga tinggal di Cilele berarti ya Pak ya? Iya. Ada berapa banyak kepala keluarga atau keluarga yang tinggal di sana dan kalau boleh diceritakan bagaimana kondisi mereka, mata pencarian mereka di tengah hutan ini terutama? Kebetulan kalau kita hitung semuanya waktu survei tahun 2018 kemarin itu hampir kurang lebih 5.000 kakak yang ada di sana. Oh, 5.000 kakak banyak Iya. dong ya? Kebetulan yang masuk yang ikut sekolah gitu, anak-anak itu kami membawahi 4 kecamatan. Yaitu kecamatan Teluk Jambe Timur, Teluk Jambe Barat, Ciampel dan juga Pangkalan. Ada berapa anak tuh Pak? Alhamdulillah sekarang SD ada 63 siswa dari mulai kelas 1 sampai kelas 6. Kalau SMP-nya ada 56 ya. Yang SMA yaitu 25 orang siswa. Ini saya penasaran aja Pak, ini kan di tengah hutan Pak ya. Untuk air, listrik, itu gimana anak-anak Pak? Alhamdulillah kalau air ya kita bisa menggali sumur. Kalau listrik ya alhamdulillah tidak ada. Alhamdulillah, kirain ada juga Bapak Pak. Dan juga sinyal juga tidak ada di sana. Jadi nggak bisa pakai handphone ya? Ya kalau kita pakai handphone harus cari sinyal yang ada di sana. Harus berjalan atau cari yang lain, tempat-tempat yang lain. Ya, luar biasa sekali Pak Oman perjuangannya. Awalnya menjadi supir angkutan, tapi karena terpanggil hatinya untuk memberikan pendidikan untuk anak-anak, akhirnya membuat SD sekolah jauh di Cilele, Karawang. Bagaimana perjuangan Pak Oman dan juga anak-anak di SD sekolah jauh di Karawang tersebut, kita akan teruskan cerita perjalanannya di Mimpi Jadi Nyata setelah yang satu. Kalau untuk mencerdaskan anak bangsa itu kan tidak harus dari jurusan basic pendidikan saja. Jadi semua orang yang sehat akalnya wajib gitu untuk ikut mencerdaskan anak bangsa ini. Ya harapan Bapak mudah-mudahan anak di sini ya sama dengan anak-anak yang ada di kota dah derajatnya gitu, bisa meningkat, bisa lebih baik daripada orang tuanya lah gitu. Karena kan untuk memberantas kemiskinan kalau memang kita tidak ditingkatkan dalam pendidikan itu kita tidak bisa. Karena bisa merubah nasib manusia itu kan dari mulai pendidikan. Itulah harapan Bapak. Layak kita berikan tepuk tangan yang luar biasa untuk Bapak Oman. 25 tahun ya Pak Oman ya, kurang lebih ya. Sekarang ada 60 anak, sudah mungkin ratusan bahkan ribuan anak silih berganti ya. Tabungan amal jariah Bapak dahsyat luar biasa sekali dan ini menjadi tabungan akhirat Bapak insya Allah. Karena niat Bapak baik, terpanggil hati untuk mengajarkan anak-anak agar mereka memiliki masa depan yang lebih cerah. Awalnya nggak niat buat sekolah waktu itu Pak ya? Tapi akhirnya justru mengajarkan baca dan tulis agar anak-anak tidak tertinggal gitu ya. Iya. Itu gimana awal ceritanya dan Bapak sendiri belajar di mana? Kalau pendapat saya sebetulnya bukan sebagai pengajar, tapi saya juga ikut belajar lah. Kita bisa kan menimba ilmu itu bukan kita dari guru aja, kan dari anak-anak juga kita kan bisa mendapatkan ilmu. Betul. Itulah. Jadi kita senang itu di situlah karena dulu waktu Bapak kecil, waktu keluar SD, pengen melanjutkan sekolah yang lebih baik, yang lebih tinggi kayak orang-orang yang lain. Karena memang segala keterbatasan orang tua tidak mampu, tidak bisa melanjutkan. Jadi
terhiburlah gitu. Cita-cita Bapak dulu pengen melanjutkan sekolah, tapi sekarang kita punya sekolah. Gitu. Masya Allah. Itulah yang jadi kebanggaan Bapak di sana. Masya Allah. Awalnya 25 tahun yang lalu, tahun 98, 99, itu sudah ada bangunannya? Belum dong Pak ya? Belum. Waktu itu gimana tuh proses pengajarannya bagaimana Pak? Karena saya datang ke sana itu kan awalnya bukan untuk jadi pengajar ya, bukan untuk mendirikan sekolah. Kita ya bagaimana kita bisa hidup lah untuk menambah penghasilan kita di sana. Ya akhirnya kita buka pelayan untuk anak itu di emper-emper gubuk yang Bapak bikin itu. Ya selama 1 tahun kita bermusyawarah dengan masyarakat sekitar di sana. Alhamdulillah berkat dukungan masyarakat di sana. Ya alhamdulillah berdirilah seperti ya kandang sapi lah, nggak ada dinding, nggak ada kursi, cuman ada tiang dipakai limbah asbes waktu itu kita ngambil dari pabrik gitu. Alhamdulillah berilah satu bangunan, kalau nggak salah itu masih ingat 4x8 untuk 2 ruangan itu. Jadi anak-anak kalau mau belajar ya disuruh bawa kursi sendiri atau bagaimana lah silakan gitu. Seperti itulah. Awalnya berapa murid yang Bapak aja? Yang pertama itu 12 siswa. 12 siswa Iya. itu ya. Sampai akhirnya bisa menjadi sekolah di tahun berapa tadi? 2009? 2005 kebetulan 2003 itu kebetulan ada orang yang peduli dalam pendidikan, waktunya itu mau membikinkan musola. Nah, pas dia datang ke situ, ini bangunan apa? Oh ini bangunan anak-anak belajar Pak, bukan enggak saya bisa nyebutkan ini sekolah belum kan, karena kalau gitu masih belum jadi kelas jauh, masih untuk anak-anak belajar aja gitu. Ini Pak untuk anak-anak belajar, ya bilang, oh kalau begitu jangan dulu bikin musola, kita bagaimana kalau bikin ini bangunan ini untuk anak-anak belajar. Ya terima kasih Pak, alhamdulillah dibangunkanlah satu buah bangunan, yaitu 3 lokal. Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak. Ya. 60 murid sekarang ya Pak ya? Ya. Yang terbanyak Bapak pernah ngajar berapa banyak muridnya? Itu waktu sampai 120 waktu itu. 120? Iya. Bapak kan SD itu aku SD. Waktu SD Bapak kan satu-satunya pengajar? Dulunya sih bukan, gak satu. Ya selama ini 6 tahun karena yang satu itu ada PNS yang masuk. Oke. Itu sekarang diangkat jadi kepala sekolah waktu itu. Terus yang satu sudah meninggal. Nah, selama 6 tahun itu Bapak memang sendiri di SD. Ya. Tapi alhamdulillah sekarang kalau hari Sabtu itu ada relawan baca yang ikut mengajar di sana tiap hari Sabtu. Hanya Sabtu saja? Iya. Senin sampai Jumat? Kalau Senin hari Jumat SD ya Bapak sendiri. Dan juga kalau di PKBM-nya SMP SMA kebetulan ada juga guru yang membantu. Nah Pak, saya mau nanya, tadi Bapak bilang yang SD Bapak sendiri yang ngajar. Iya. Itu kan puluhan anak Pak, kelas 1 sampai kelas 6 gimana? Bergantian mengajarnya tuh bagaimana sistemnya Pak? Ya kita olah aja lah bagaimana anak-anak ini datang ke sekolah bisa belajar. Oke. Kalau memang walaupun segala keterbatasan lah gitu. Tapi ya anak-anak alhamdulillah walaupun begitu ya tidak merasa bosan lah. Oke. Dan juga sekarang ada dari pihak Taman Baca ya saya di sana sangat terbantu, dan itu Taman Baca itu bukan hanya dari orang-orang Karawang, ada banyak dari Jakarta, ada dari Depok, dari Tangerang waktu itu. Seorang guru tanpa tanda jasa ya Pak Oman ini. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa. Semangat terus Pak Oman, kita dukung, kita salut, kita bangga dengan orang seperti Pak Oman yang memiliki dedikasi yang luar biasa untuk negeri. Kita berikan kesempatan Bapak Yufrizal, mungkin ingin bertanya, silahkan. Ya, terima kasih Mas Ferdi. Saya bangga sekali dengan Pak Oman ini. Pak Oman ini ibaratnya sebagai lilin yang menerangi jalan gelap anak-anak kampung Cilele menuju masa depan. Jarang-jarang orang seperti Pak Oman ini. Oh ya, Pak Oman tadi statusnya saat ini sudah sebagai PNS ya Pak ya? Iya, jadi sekarang saya sudah honorer. Oh honorer, masih Iya, honorer. karena kan sudah tahun 2019 kita sudah pensiun. Ya. Oh, Tapi jadi masih terus dilanjutkan. masih Pak? terus dilanjutkan. Iya. Jadi setelah hanya jadi 4,5 PNS itu. tahun Oh, oke. jadi Dan saya juga ada pertanyaan nih Pak Oman. Iya, Kan dari latar belakang Pak Oman sendiri kan tidak ada latar pendidikan tuh Pak Oman. iya,
Nah itu di awal-awalnya saya pengen tahu ada kendala-kendala nggak Pak yang untuk Bapak hadapi dalam mengajar anak-anak ini? Tapi kalau kita berangkatnya dengan keikhlasan sebetulnya tidak ada kendala sih. Alhamdulillah. Oh jadi lancar-lancar aja Pak ya Iya, dari kalau awalnya, kita Pak? berangkatnya gitu ngurus anak orang lain, itu awalnya dari materi ya pasti banyak kendala. Benar. Terima kasih Pak Oman. Saya salut dan bangga Pak Oman. Semoga semakin banyak orang-orang yang kayak Pak Oman yang mau memajukan bangsa ini. Terima kasih Pak Oman. Terima kasih banyak, boleh kita berikan tepuk tangan untuk Bapak Yufrizal. Profesor Amelia mungkin mau bertanya juga kepada Pak Oman. Ya, baik, terima kasih Mas Ferdi. Ya. Sebagai sesama pendidik ya Pak, saya kagum luar biasa melihat semangat dan dedikasi Pak Oman ini. Ada satu poin, Pak Oman tuh punya kesadaran bahwa pendidikan bisa mengubah nasib anak-anak. Saya kira itu luar biasa. Saya ingin tanya nih Pak ya, tadi Bapak ngajar SD ya kan, SMP juga, SMA juga. Dan dari awal membangun sekolah itu, ya kan. Sebagai manusia tuh kadang ya kita punya rasa lelah, ingin menyerah gitu ya, mungkin pengen menyerah. Nah, apa yang membuat Pak Oman itu sampai sekarang terus bertahan? Ini berkat dukungan semua pihak, Bu. Dia termasuk keluarga saya sendiri, istri saya. Walaupun istri saya memang juga orang yang tidak sekolah, Bu, sebetulnya. Istri saya itu. Dia hanya sekolah cuma 6 bulan di MI itu waktu itu. Jadi dia bagaimana jangan sampai nasib orang-orang ini, anak-anak ini seperti saya yang tidak mengenyam pendidikan tinggi itu. Jadi kita kalau nawaitunya kita, karena cita-cita kita ini bukan untuk apa-apa sih. Bagaimana kita ini bisa berguna untuk nusa dan bangsa. Itu. Jadi apapun yang kita lakukan di sana itu dengan keikhlasan, Bu. Kalau emang tidak keikhlasan ya di sana susah juga, Bu. Karena rata-rata rata-rata masyarakat yang ada di sana itu rata-rata 1 juta per bulan penghasilannya. Maka kami di sana tidak berani untuk memungut apapun kepada anak-anak di sana itu. Jadi tidak gratis berani. gitu ya? Baik, luar biasa. Dan artinya ini dukungan keluarga dan masyarakat ya. Sama tadi kuncinya keikhlasan. Terima kasih banyak Prof. Amelia untuk pertanyaannya. Prof. Amelia sepertinya tersentuh sekali karena sesama pendidik matanya sampai berkaca-kaca ya Prof ya. Memang Pak Oman ini sungguh luar biasa. Mimpi Pak Oman hadir di panggung Mimpi Jadi Nyata ini untuk mewujudkan bangunan sekolah SMA yang sekarang masih berbagi dengan ruangan SD. Ada berapa ruangan dan bagaimana pembagiannya saat ini Pak? Kalau SD kebetulan ada 3 ruangan. Jadi 1 ruangan itu 2 kelas. Kelas 1 dengan kelas 2. 1 ruangan kelas 3 dengan kelas 4. 1 ruangan kelas 5 dengan kelas 6. Yang 1 itu kebetulan dipakai oleh SMA. Itu juga 3 kelas. 1 ruangan 3 kelas. Dari kelas 10, 11 dan 12. Oke. Pak Oman, silakan yakinkan para juri agar mimpi Pak Oman bisa menjadi kenyataan dan dapat mewujudkan bangunan untuk mengajar anak-anak SMA agar bisa mendapatkan tempat pendidikan yang layak. Silakan Pak Oman. Kami harap mimpi kami ini, mimpi saya ini menjadi kenyataan. Punya ruangan untuk pembelajaran SMA. Dari kelas 10 dan kelas 11 dan 12. Oke. Mudah-mudahan tercapai Pak Oman. Semangat terus. Kita doakan Pak Oman sehat, bisa terus mengajar dan salam untuk seluruh keluarga dan juga keluarga besar di kampung atau dusun Cilele di Kerawang Pak Oman. Makasih. Pahlawan tanpa tanda jasa, bukan karena tidak berjasa tapi karena kita tidak bisa membalas jasa-jasanya. Itulah sosok guru Pak Oman yang selalu memberikan dedikasi penuh dengan hati yang begitu tulus demi anak-anak yang silih berganti selama puluhan tahun agar mereka mendapatkan pendidikan. Apakah Pak Oman ini dapat mewujudkan mimpinya di Mimpi Jadi Nyata? Untuk mengetahuinya tetaplah bersama kami, kita akan ketahui sesaat lagi siapa dari kedua pejuang mimpi kita yang mimpinya akan menjadi kenyataan. Ya pemirsa, malam hari ini kita telah melihat kisah inspiratif dari 2 orang pejuang mimpi kita. Ada Ibu Uni,
seorang ibu dengan 2 anak yang mengalami disabilitas intelektual, dan ada juga Pak Oman, satu-satunya guru di SD Negeri Wanajaya 3 Karawang. Nah, untuk mengetahui bagaimana perjuangan mereka di panggung Mimpi Jadi Nyata, kita akan saksikan dalam tayangan berikut. Bu Uni, malam hari ini kan ada di panggung Mimpi Jadi Nyata. Kira-kira dengan membawa medali seperti ini, boleh tahu nggak mimpinya Bu Uni malam hari ini apa? Mimpinya ingin memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anak saya, Fajri dan Hafiz. Hafiz dan Fajri ini mulai bergabung dengan kita di 2019 awal. Dengan kondisi Hafiz yang usianya 5 tahun, artikulasi yang keluar baru 1 kata. Nah kalau untuk yang kakaknya, Fajri, nah mengenal huruf itu juga sering lompat-lompat. Dari Karawang datang ke Jakarta malam hari ini di panggung Mimpi Jadi Nyata. Pak Oman punya mimpi apa sih? Mimpi untuk bisa membangun pembelajaran anak SMA. Bagaimana jangan sampai nasib orang-orang ini, anak-anak ini seperti saya yang tidak mengenyam pendidikan tinggi itu. Karena cita-cita kita ini bukan untuk apa-apa sih. Bagaimana kita ini bisa berguna untuk nusa dan bangsa. Baik, langsung saja kita undang kembali ke atas panggung Mimpi Jadi Nyata Ibu Uni dan Pak Oman. Ya, silakan Ferdi. Terima kasih banyak Matt. Boleh kita berikan sekali lagi tepuk tangan yang luar biasa untuk para pejuang mimpi kita. Mereka ingin mewujudkan mimpi mereka untuk orang-orang yang dicintai. Ibu Uni untuk tentunya putra-putranya, sedangkan Pak Oman untuk anak-anak di sekolah SD jauh yang berada di Dusun Cilele di Karawang. Apakah mimpi mereka akan menjadi kenyataan? Bu Uni dan juga Pak Oman, kita setelah ini akan melihat ke grafik. Jika grafik berhenti di angka 1, maka artinya salah seorang pejuang mimpi kita, mimpinya akan menjadi kenyataan. Namun jika grafik berhenti atau tidak bisa lanjut dari angka 2, salah satu pejuang mimpi kita, mimpinya akan diwujudkan dalam proses perwujudan mimpi. Dan jika berhenti di angka 3, mohon maaf, tentunya mimpi pejuang mimpi kita tidak dapat terwujud. Pak Oman sudah siap? Ibu Uni sudah siap? Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan apapun hasilnya ini merupakan yang terbaik untuk Ibu Uni maupun Pak Oman. Baik, kita akan segera melihat grafik. Maka tiga, 2, 1. Waktu yang diberikan adalah 40 detik. Menuju ke grafik angka ketiga. Sudah dilewati oleh Ibu Uni di angka 3. Akan menuju ke angka 2. Begitu juga dengan Pak Oman. Siapakah yang proses perwujudan mimpinya akan tercapai? Sebelum terwujud nanti saling mengejar grafik tersebut. Waktu menyisakan 15 detik. Hampir seimbang posisinya. Ibu Uni sudah berada di titik nomor 2. Jadi proses perwujudan mimpi sudah pasti di tangan. Begitu juga dengan Pak Oman. Ibu Uni memimpin. Siapa yang terwujud mimpinya? Pak Oman terwujud mimpinya untuk mendapatkan bangunan untuk sekolah SMA untuk anak-anak di Cilele. Selamat. Ibu Uni selamat. Pak Oman selamat. Ibu Uni bukan berarti tidak terwujud mimpinya. Tapi proses perwujudan mimpi yang diberikan oleh Mimpi Jadi Nyata. Jadi Fajri dan juga Hafiz akan mendapatkan paket lengkap untuk keperluan olahraganya. Dari baju, sepatu, bola, raket dan lain sebagainya. Kita berikan tepuk tangan juga ya. Pak Oman punya sekolah nih sekarang untuk anak-anak SMA. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagaimana perasaannya dan apa yang ingin Pak Oman lakukan nanti setelah saat sekolahnya sudah terwujud?
tidak bisa diungkapkan. Ya merasa bahagia lah. Dan juga merasa bangga dan juga terima kasih kepada IDTV yang mengundang saya ke sini bisa bersilaturahmi, bisa juga kedinginan seperti ini gitu. Kalau di Karawang kan beda. Beda ya. Emang kalau di Pantai Indah Kapuk ini memang cuacanya dingin Pak. Gitu. Ada winter kalau bahasa Inggrisnya kata, ada musim dinginnya. Tapi ya mudah-mudahan ini kan tidak tiap hari. Iya betul. Suasana yang beda ya Pak ya. Selamat sekali lagi Pak Oman, kita berikan tepuk tangan Pak Oman. Oke, Ibu Uni meskipun belum terwujud mimpinya, tapi saya yakin masih ada mimpi besar di sana dan masa depan yang cerah untuk amin. anak-anak Ibu. Terima kasih, Mungkin Mas. apa yang disampaikan di panggung mimpi jadi nyata malam hari ini? Gimana ya? Mungkin harapan ke depan, apa yang disampaikan anak-anak. Semoga anak saya ke depannya menjadi lebih baik dan berkembang dan bisa bermanfaat bagi banyak orang di sekitar. Amin, amin ya rabbal alamin. Boleh kita berikan aplaus juga untuk Ibu Uni? Malam hari ini kita telah melihat bagaimana tentunya perwujudan mimpi akhirnya didapatkan oleh pejuang mimpi kita. Tentunya segala sesuatu itu berawal dari mimpi dan mungkin Anda pun tidak boleh putus semangat seperti yang tentunya baru saja digambarkan dan bisa menjadi inspirasi untuk kita semua. Sosok Pak Oman, dedikasi, mengajar untuk anak-anak selama puluhan tahun tanpa pamrih, tanpa memungut biaya. Dan juga Ibu Uni yang mendidik anak-anaknya dengan penuh keikhlasan, kesabaran, dan semangat tinggi untuk terus menggali potensi anak-anaknya. Sangat luar biasa ya. Semoga tayangan kita ini bisa menginspirasi kita semua. Amin. Untuk terus berbuat baik dan terus menyebarkan kebaikan. Dan saya juga mengundang bagi para perusahaan yang juga ingin turut serta mewujudkan mimpi para pejuang mimpi di panggung mimpi jadi nyata. Jangan pernah takut bermimpi karena sesungguhnya semua realita berawal dari mimpi. Untuk itu di akhir acara ini kami undur diri, saya Ferdi Hasan. Dan saya Raden Madlias. Kami ucapkan terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Kita berjumpa lagi di edisi berikutnya di Mimpi Jadi Nyata. Sampai jumpa.